Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Efrans. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari tiga orang, yaitu saya sendiri, Kartika Maulidia Zamzia, dengan NIM 24301050300029. Saya Laura Kristina dengan NIM 2430 1050 313. Saya, Victoria, dengan NIM 243020503003. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Basis Data 1 dengan judul Sistem Manajemen Hotel. Baik, selanjutnya kami akan memulai presentasi. Sistem manajemen hotel yang kami rancang berfungsi untuk mengelola berbagai aktivitas operasional hotel, mulai dari pencatatan data tamu hingga pengaturan reservasi kamar. Sistem ini juga mendukung pencatatan transaksi, pembayaran, serta penggunaan layanan tambahan oleh tamu selama menginap. Keunggulan dari sistem ini adalah seluruh informasi meliputi data tamu, reservasi, kamar, pembayaran, dan layanan tambahan terintegrasi dalam satu database. Dengan integrasi ini, proses check-in dan check-out, pengelolaan administrasi, serta penyediaan layanan dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan terstruktur. Dalam sistem ini, kami mengidentifikasi 5 aktor yang terlibat dalam operasional hotel. Aktor pertama adalah tamu sebagai pengguna utama layanan hotel yang melakukan pemesanan kamar dan menggunakan berbagai fasilitas selama menginap. Tamu dapat berupa individu maupun kelompok dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Informasi mengenai tamu akan disimpan dalam sistem untuk mendukung proses reservasi, pelayanan, dan juga transaksi agar hotel dapat memberikan layanan yang tepat dan efisien. Sistem membutuhkan data tamu seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal registrasi untuk keperluan komunikasi dan pencatatan. Kemudian aktor yang kedua adalah resepsionis yang bertugas mengelola proses reservasi, menangani check-in dan check-out, mencatat penggunaan layanan tambahan, memproses pembayaran, serta membantu kebutuhan tamu. Selain itu, resepsionis juga bertugas untuk memantau ketersediaan kamar dan menangani pembatalan maupun perubahan reservasi. Resepsionis memerlukan akses ke berbagai data. Yang pertama, data tamu meliputi nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal registrasi untuk keperluan pencatatan dan komunikasi. Kemudian, data reservasi yang mencakup tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah tamu, ID kamar, serta status reservasi. Lalu, data kamar seperti nomor kamar, tipe kamar, lantai, serta status kamar untuk mengelola ketersediaan. Untuk data pembayaran yang berisi metode pembayaran, tanggal pembayaran, total biaya, dan status pembayaran untuk verifikasi transaksi. Dan yang terakhir, data layanan tambahan mencakup jenis layanan, tanggal penggunaan, jumlah, dan subtotal untuk perhitungan tagihan tamu. Selanjutnya, aktor yang ketiga adalah housekeeping staff yang bertanggung jawab untuk membersihkan dan merapikan kamar, memperbarui status kamar, mengecek fasilitas kamar, serta melaporkan kebutuhan perbaikan. Housekeeping memerlukan informasi seperti data status kamar untuk mengetahui kondisi kamar yang tersedia, terisi, ataupun yang sedang dalam perbaikan. Informasi jadwal check-out untuk proses pembersihan kamar, di mana daftar kamar ini digunakan sebagai panduan prioritas pekerjaan harian, serta status maintenance untuk menghindari pembersihan pada kamar yang tidak dapat diakses dan memastikan tindakan lanjut dapat dilakukan oleh bagian terkait. Kemudian, aktor yang keempat adalah manajer hotel yang bertugas memantau kinerja operasional hotel secara keseluruhan, menganalisis pendapatan dan tingkat hunian, serta mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan tamu. Manajer memerlukan data pendapatan untuk analisis finansial, tingkat hunian untuk evaluasi pemanfaatan kamar, data tamu untuk penilaian pelayanan, data penggunaan layanan tambahan untuk memantau kontribusi pendapatan, serta informasi tren pemesanan untuk perencanaan, promosi, dan strategi operasional jangka panjang. Selanjutnya, aktor kelima adalah staf layanan tambahan yang bertugas menyediakan layanan sesuai permintaan tamu dan memastikan setiap layanan dicatat dengan benar. Di sini, staf bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan, memastikan layanan dilakukan sesuai jadwal tamu, serta melaporkan apabila terdapat kendala operasional. Selain itu, staf perlu memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tercatat sebagai bagian dari tagihan tamu, sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan baik. Staf layanan tambahan ini memerlukan data reservasi tamu untuk memastikan tamu yang dilayani terdaftar sebagai penghuni aktif, informasi jenis dan harga layanan untuk memberikan layanan yang sesuai dan perhitungan biaya yang tepat, serta riwayat penggunaan layanan per tamu untuk pencatatan tagihan dan evaluasi layanan.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan aktivitas bisnis yang terjadi dalam sistem. Aktivitas yang pertama adalah pendaftaran tamu. Pada proses ini, tamu mengisi data pribadi yang kemudian disimpan oleh sistem. Sistem akan memeriksa apakah tamu tersebut sudah terdaftar sebelumnya atau belum, kemudian melakukan validasi kelengkapan data. Kemudian aktivitas yang kedua adalah reservasi kamar. Sistem menampilkan tipe dan pilihan kamar yang tersedia beserta informasi tarif. Kemudian sistem mencatat informasi reservasi seperti durasi menginap dan jumlah tamu. Setelah data lengkap, pemesanan dibuat dan reservasi tercatat dalam sistem. Kemudian, aktivitas yang ketiga adalah konfirmasi reservasi. Sistem menampilkan detail reservasi untuk diverifikasi. Apabila terdapat kesalahan, data dapat direvisi. Setelah semua informasi benar, barulah status reservasi diperbarui menjadi confirm. Kemudian yang keempat, ada aktivitas keempat adalah check-in tamu. Proses dimulai dengan verifikasi bahwa reservasi masih aktif. Setelah itu, status tamu diperbarui menjadi check-in dan kamar yang digunakan ditandai sebagai terisi. Tahap 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 akhir adalah melengkapi administrasi yang diperlukan sebelum tamu resmi masuk. Kemudian, aktivitas kelima adalah penggunaan layanan tambahan. Ketika tamu mengajukan permintaan layanan seperti breakfast, laundry, spa, atau penggunaan minibar, sistem mencatat detail layanan beserta biayanya. Semua transaksi layanan direkap dan akan digabungkan dalam tagihan akhir tamu. Kemudian aktivitas yang keenam adalah pembayaran. Proses pembayaran dimulai dengan perhitungan total tarif kamar berdasarkan jumlah malam menginap, kemudian ditambahkan dengan biaya layanan tambahan yang digunakan. Sistem menampilkan total yang harus dibayar dan tamu memiliki metode pembayaran tersedia yaitu tunai, kartu, transfer, atau e-wallet. Setelah pembayaran berhasil, transaksi dicatat sebagai lunas. Kemudian aktivitas ketujuh adalah check out. Proses dimulai dengan memeriksa kelunasan pembayaran tamu. Apabila pembayaran sudah lunas, status reservasi diperbarui menjadi check out dan kamar diubah statusnya menjadi tersedia kembali. Semua data disimpan sebagai histori untuk keperluan pelaporan dan kamar siap dibersihkan. Kemudian aktivitas kedelapan adalah perawatan kamar. Proses dimulai ketika housekeeping menemukan masalah di kamar dan melaporkannya kepada resepsionis. Status kamar kemudian diperbarui menjadi maintenance hingga perbaikan selesai dilakukan. Setelah dikonfirmasi bahwa kamar telah siap, status kamar kembali menjadi tersedia untuk digunakan tamu berikutnya. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem yang kami rancang. ERD ini menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem manajemen hotel. Sistem ini memiliki 7 entitas utama. Pertama, entitas tamu yang berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi pribadi tamu hotel. Kedua, entitas reservasi yang berfungsi sebagai entitas inti sistem karena menyimpan seluruh detail pemesanan kamar. Kemudian, entitas kamar dan entitas tipe kamar yang berfungsi untuk menampilkan pilihan kamar sesuai kebutuhan. Lalu, entitas jenis layanan dan entitas penggunaan layanan yang berfungsi untuk mencatat layanan tambahan yang digunakan oleh tamu selama menginap. Dan yang terakhir, entitas pembayaran yang menyimpan seluruh transaksi finansial terkait reservasi. Untuk hubungan antar entitas, tamu berelasi one-to-many dengan reservasi, artinya satu tamu dapat memiliki banyak reservasi. Reservasi berelasi many-to-one dengan kamar, yang berarti satu kamar dapat digunakan untuk banyak reservasi di waktu yang berbeda. Kamar berelasi many-to-one dengan tipe kamar sehingga satu tipe kamar dapat digunakan oleh banyak kamar. Lalu, reservasi berelasi one-to-many dengan penggunaan layanan yang artinya satu reservasi dapat menggunakan banyak layanan tambahan. Penggunaan layanan berelasi many-to-one dengan jenis layanan yang berarti satu jenis layanan dapat digunakan oleh banyak tamu melalui berbagai reservasi. Dan yang terakhir, reservasi berelasi one-to-many dengan pembayaran yang berarti satu reservasi hanya memiliki satu catatan pembayaran. Dengan struktur relasi seperti ini, sistem dapat mengelola seluruh aktivitas tamu secara terstruktur, terintegrasi, dan efisien, serta menjaga integritas, dan konsistensi data di seluruh proses operasional hotel. Selanjutnya, kami masuk ke tahap implementasi. Yang pertama adalah pembuatan struktur basis data menggunakan DDL atau Data Definition Language. Baris pertama adalah perintah yang digunakan untuk membuat database baru dengan nama sistem manajemen hotel. Kemudian, pada baris kedua adalah perintah yang berfungsi untuk memilih database yang baru dibuat. Dengan perintah ini, semua operasi SQL akan dilakukan di dalam database sistem manajemen hotel. Selanjutnya adalah pembuatan tabel tamu. Kami akan menjelaskan struktur tabel ini per baris. Pada baris pertama, perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel dengan nama tamu. Pada baris kedua, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan kolom ID tamu dengan tipe data integer yang berfungsi sebagai primary key. Kemudian
Atribut auto-increment memastikan nomor ID akan bertambah secara otomatis setiap kali data tersebut ditambahkan. Kemudian pada baris yang ketiga, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan kolom nama dengan maksimal 100 karakter. Atribut not null menandakan bahwa kolom ini wajib diisi. Kemudian pada baris keempat, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan kolom alamat dengan maksimal 255 karakter. Kemudian pada baris kelima, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan nomor telepon dengan maksimal 15 karakter. Kemudian pada baris keenam, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan kolom email yang bersifat unik, artinya tidak boleh ada email yang sama dalam tabel ini. Kemudian pada baris terakhir, perintah tersebut digunakan untuk mencatat tanggal pertama kali tamu terdaftar dalam sistem. Selanjutnya adalah pembuatan tabel tipe kamar. Pada baris pertama, perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel tipe kamar. Kemudian pada baris kedua, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan ID tipe kamar sebagai primary key dengan auto increment. Kemudian pada baris ketiga, perintah tersebut digunakan untuk nama tipe kamar seperti standar, deluxe, atau presidential suite. Kemudian atribut not null berarti wajib diisi dan unik berarti tidak boleh ada nama tipe yang sama. Kemudian pada baris yang keempat, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan harga per malam dengan tipe data desimal. Kemudian angka 10 tersebut menunjukkan total digit dan 2 menunjukkan jumlah digit desimal untuk nilai rupiah. Kemudian pada baris kelima, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan informasi maksimal jumlah tamu yang dapat menginap di tipe kamar tersebut. Kemudian pada baris terakhir, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan penjelasan lebih detail mengenai tipe kamar tersebut. Kemudian, pembuatan tabel kamar. Pada baris pertama, perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel kamar. Kemudian pada baris kedua, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan ID kamar sebagai primary key. Kemudian pada baris ketiga, perintah tersebut adalah foreign key yang menghubungkan dengan tabel tipe kamar sehingga setiap kamar memiliki tipe yang terdaftar. Kemudian pada baris keempat, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan nomor kamar seperti 101, 102, dan seterusnya. Atribut unik memastikan tidak ada nomor kamar yang duplikat. Kemudian pada baris kelima, perintah tersebut digunakan untuk mencatat lokasi kamar berada di lantai berapa. Kemudian pada baris keenam, perintah tersebut menggunakan tipe data enum untuk membatasi pilihan status kamar hanya pada 3 nilai, yaitu tersedia, terisi, atau maintained. Dan baris yang terakhir itu mendefinisikan bahwa ID tipe kamar adalah foreign key yang mengacu pada kolom ID tipe kamar di tabel tipe kamar. Selanjutnya adalah pembuatan tabel jenis layanan. Pada baris pertama, perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel jenis layanan. Kemudian pada baris kedua, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan ID jenis layanan sebagai primary key. Kemudian pada baris ketiga, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan nama layanan seperti breakfast, laundry, atau spa yang bersifat unik. Kemudian pada baris keempat, perintah tersebut digunakan untuk mengelompokkan layanan berdasarkan kategorinya. Kemudian pada baris kelima, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan harga standar dari layanan tersebut. Pada baris keenam, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan penjelasan detail mengenai layanan tersebut. Kemudian, pembuatan tabel reservasi sebagai tabel inti dari sistem. Pada baris pertama, perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel reservasi. Kemudian pada baris kedua, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan ID reservasi sebagai primary key. Kemudian pada baris ketiga, perintah tersebut adalah foreign key yang menghubungkan ke tabel tamu yang menandakan reservasi ini memiliki tamu yang mana. Kemudian pada baris keempat, perintah tersebut adalah foreign key yang menghubungkan ke tabel kamar yang menandakan kamar mana yang direservasi. Kemudian pada baris kelima, perintah tersebut digunakan untuk mencatat kapan reservasi dibuat menggunakan tipe date time agar menyimpan tanggal dan waktu secara lengkap. Pada baris keenam, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan tanggal tamu mulai menginap. Kemudian pada baris ketujuh, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan tanggal tamu selesai menginap. Kemudian pada baris ke-8, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan informasi berapa orang yang akan menginap. Pada baris ke-9, perintah tersebut menggunakan enum untuk membatasi status reservasi pada 5 nilai, yaitu pending, confirm, check-in, check-out, atau cancel. Kemudian terdapat dua foreign key. Foreign key yang pertama itu untuk menghubungkan ke tabel tamu, dan foreign key yang kedua digunakan untuk menghubungkan ke tabel kamar untuk menjaga integritas referensial data.
Selanjutnya adalah pembuatan tabel pembayaran. Pada baris pertama, perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel pembayaran. Kemudian pada baris kedua, perintah tersebut digunakan untuk mendefinisikan ID pembayaran sebagai primary key. Kemudian pada baris ketiga, perintah tersebut adalah foreign key yang menghubungkan ke tabel reservasi. Atribut unik memastikan satu reservasi hanya memiliki satu catatan pembayaran. Kemudian pada baris keempat, perintah tersebut digunakan untuk mencatat kapan pembayaran dilakukan. Pada baris kelima, perintah tersebut menggunakan enum untuk membatasi metode pembayaran hanya pada 4 pilihan, yaitu tunai, kartu transfer, dan e-wallet. Pada baris keenam, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan total yang harus dibayar menggunakan desimal 12,2 karena nilai pembayaran dapat mencapai jumlah yang besar. Pada baris ketujuh, perintah tersebut digunakan untuk menyimpan status pembayaran menggunakan enum, yaitu berupa lunas, sebelum lunas, dan refund. Pada baris terakhir, di sini terdapat foreign key yang digunakan untuk menghubungkan ke tabel reservasi untuk menjaga integritas data. Selanjutnya, kami masuk ke manipulasi data menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Pertama adalah operasi insert untuk menambahkan data. Perintah insert into tamu digunakan untuk memasukkan data ke tabel tamu. Bagian nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal registrasi, values mendefinisikan kolom-kolom mana yang akan diisi. Kami tidak perlu mengisi kolom ID tamu karena seluruh bersifat auto-increment. Kemudian pada bagian values terdapat 10 baris data tamu dengan informasi lengkap di mana setiap baris mewakili satu data tamu yang akan dimasukkan ke dalam database, mencakup nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal registrasi. Selanjutnya adalah insert data ke tabel tipe kamar. Perintah insert into tipe kamar untuk memasukkan data ke tabel tipe kamar. Kemudian bagian nama tipe, tarif per malam, kapasitas tamu, deskripsi, values mendefinisikan kolom-kolom yang akan diisi. Kemudian terdapat 3 data untuk 3 kategori kamar. Yang pertama adalah standar dengan tarif Rp500.000 per malam dan kapasitas 2 tamu. Yang kedua adalah deluxe dengan tarif Rp1.200.000 per malam dan kapasitas 3 tamu, dan yang ketiga adalah Presidential Suite dengan tarif Rp5 juta per malam dan kapasitasnya 4 tamu. Masing-masing memiliki deskripsi yang menjelaskan karakteristik tipe kamar tersebut. Selanjutnya adalah insert data ke tabel kamar. Perintah insert into kamar digunakan untuk memasukkan data ke tabel kamar. Bagian ID tipe kamar, nomor kamar, lantai, status kamar digunakan untuk mendefinisikan kolom-kolom yang akan diisi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kolom ID tipe kamar merupakan foreign key yang harus merujuk pada ID yang sudah ada di tabel tipe kamar. Sebagai contoh, ID tipe kamar 1 merujuk pada tipe standar, ID 2 untuk deluxe, dan ID 3 untuk presidential suite. Dengan demikian, sistem dapat menghubungkan setiap kamar dengan tipe yang sesuai. Kami juga memvariasikan status kamar. Ada yang berstatus tersedia, terisi, maintenance, untuk menggambarkan kondisi operasional yang realistis. Selanjutnya adalah insert data ke tabel jenis layanan. Ada perintah insert into digunakan untuk memasukkan data layanan tambahan, kemudian bagian seperti nama layanan, kategori, dan seterusnya itu digunakan untuk mendefinisikan kolom yang akan diisi. Kami memasukkan 5 jenis layanan. Yang pertama ada breakfast dengan kategori makanan seharga Rp100.000, kedua laundry kilat dan kategori pencucian seharga Rp85.000, ketiga spa pijat relaksasi dengan kategori kesehatan seharga Rp350.000, keempat minibar isi ulang seharga Rp50.000, dan kelima laundry reguler seharga Rp50.000. Next. Selanjutnya adalah insert data ke tabel reservasi. Perintah insert into reservasi digunakan untuk memasukkan data reservasi. Bagian seperti ID tamu, ID kamar, tanggal reservasi, dan seterusnya digunakan untuk mendefinisikan kolom yang akan diisi. Yang penting dalam tabel ini adalah kolom ID tamu dan ID kamar harus valid. Artinya harus sudah terdaftar di tabel masing-masing. Sebagai contoh, pada baris pertama, ID tamu 1 yang merupakan tamu LR Zenith memesan ID kamar 2 yaitu 102. Reservasi dibuat pada tanggal 20 November 2025 pukul 10 dengan jadwal check-in pada tanggal 25 November dan check out tanggal 27 November untuk 2 tamu dengan status sudah check out. Dengan struktur data seperti ini, sistem dapat melacak siapa yang memesan kamar apa, kapan waktu menginap, dan bagaimana status reservasi tersebut. Next.
Selanjutnya adalah insert data ke tabel penggunaan layanan. Perintah insert into penggunaan layanan digunakan untuk memasukkan data layanan yang digunakan tamu. Bagian ID reservasi, ID jenis layanan, tanggal penggunaan, dan seterusnya digunakan untuk mendefinisikan kolom yang akan diisi. Dalam tabel ini terdapat kolom subtotal yang merupakan hasil perhitungan dari jumlah dikalikan dengan biaya standar dan jenis layanan. Sebagai contoh, pada baris pertama, ID reservasi 1 menggunakan ID jenis layanan 1 yaitu breakfast pada tanggal 26 November 2025 sebanyak 2 porsi, sehingga subtotalnya adalah Rp200.000. Dengan pencatatan ini, setiap layanan yang digunakan tamu selama menginap tercatat dengan detail dan akurat. Next. Selanjutnya adalah insert data ke tabel pembayaran. Perintah insert into pembayaran digunakan untuk memasukkan data pembayaran. Bagian seperti ID reservasi, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan seterusnya itu digunakan untuk mendefinisikan kolom yang akan diisi. Kolom total biaya menyimpan nilai yang sudah menggabungkan biaya kamar berdasarkan jumlah kamar menginap dengan seluruh biaya layanan tambahan yang digunakan. Sebagai contoh, pada ID reservasi 1 dengan total biaya Rp1.400.000, tamu pada reservasi tersebut melakukan pemesanan kamar untuk durasi 2 malam dengan tarif kamar standar sebesar Rp500.000 per malam. Biaya kamar yang dihasilkan adalah Rp1 juta. Nilai tersebut kemudian ditambahkan dengan biaya layanan tambahan sebesar Rp400.000 yang berasal dari penggunaan layanan breakfast dan minibar. Seluruh informasi biaya layanan tambahan tersebut bersumber dari tabel penggunaan layanan. Next. Selanjutnya adalah operasi update untuk memperbarui data yang sudah ada dalam database. Perintah yang pertama ada perintah update reservasi yang digunakan untuk melakukan pembaruan pada tabel reservasi. Kemudian ada bagian set status reservasi sampai dengan cancel digunakan untuk mengubah nilai kolom status reservasi menjadi cancel. Where ID reservasi sampai dengan 6 digunakan untuk menentukan bahwa hanya data dengan ID reservasi 6 yang akan diperbarui. Dan query ini status reservasi nomor 6 berubah dari pending menjadi cancel, mencerminkan pembatalan reservasi yang dilakukan oleh tamu. Next. Next adalah melakukan update nomor telepon tamu. Pembaruan ini dilakukan karena nomor telepon sebelumnya sudah tidak aktif, sehingga perlu diperbarui agar pihak hotel yang dapat berkomunikasi dengan tamu tersebut untuk keperluan konfirmasi atau informasi penting lainnya. Caranya yang pertama adalah menggunakan perintah update tamu untuk melakukan pembaruan pada tabel tamu, kemudian bagian set nomor telepon digunakan untuk mengubah nilai kolom nomor telepon menjadi nomor baru. Kemudian where ID tamu sebarengan 3 merupakan kondisi yang membatasi pembaruan hanya pada tamu dengan ID 3. Next. Selanjutnya adalah update data penggunaan layanan, perintah update penggunaan layanan untuk melakukan pembaruan pada tabel penggunaan layanan. Pembaruan ini dilakukan karena tamu pada reservasi 8 awalnya menggunakan layanan spa 1 kali, kemudian memutuskan untuk menggunakan layanan yang sama untuk kedua kalinya, sehingga jumlah dan subtotal perlu disesuaikan. Perintahnya adalah yang pertama ada perintah update penggunaan layanan digunakan untuk melakukan pembaruan pada tabel penggunaan layanan, kemudian bagian set jumlah sama dengan 2, subtotal sama dengan Rp700.000 digunakan untuk mengubah nilai jumlah menjadi 2 dan subtotal menjadi Rp700.000. Kemudian where ID reservasi sama dengan 8 and ID jenis layanan sama dengan 3 merupakan kondisi yang membatasi pembaruan reservasi nomor 8 dan jenis layanan nomor 3 yaitu spa, pijat, relaksasi. Next. Karena terjadi perubahan pada penggunaan layanan di reservasi 8 tadi, maka data pembayaran juga perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan karena terdapat penambahan biaya layanan spa sebesar Rp350.000 sehingga total biaya yang sebelumnya Rp15.350.000 menjadi Rp15.700.000. Perintahnya yang pertama melakukan perintah update pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembaruan pada tabel pembayaran, kemudian ada set total biaya, digunakan untuk mengubah total biaya menjadi Rp15.700.000. Where ID reservasi sama dengan 8 digunakan untuk membatasi pembaruan hanya pada reservasi nomor 8. Next. Selanjutnya adalah update tanggal check-out untuk kasus perpanjangan menginap. Pembaruan ini dilakukan karena tamu pada reservasi 9 memutuskan untuk memperpanjang masa tinggal dari awalnya yang dijadwalkan check-out tanggal 9 Desember menjadi tanggal 10 Desember. Cara update-nya yang pertama menggunakan perintah update, kemudian melakukan set tanggal check-out yang mana digunakan untuk mengubah tanggal check-out menjadi 10 Desember 2025, kemudian where ID reservasi 9 membatasi pembaruan hanya pada reservasi nomor 9. Next.
Karena terjadi perpanjangan masa menginap pada reservasi 9 tadi, maka total biaya pembayaran juga perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan karena penambahan satu malam menginap di kamar tipe deluxe dengan tarif Rp1.200.000 per malam, sehingga total biaya bertambah sesuai dengan durasi menginap yang baru. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan perintah update pembayaran, kemudian melakukan set total biaya, mengubah total biayanya menjadi Rp2.485.000, kemudian where ID reservasi 9 digunakan untuk membatasi pembaruan pada reservasi nomor 9. Next. Selanjutnya adalah update untuk kasus refund atau pengembalian dana. Pembaruan ini dilakukan karena tamu mengajukan pembatalan reservasi kurang dari 3 hari sebelum tanggal check-in. Berdasarkan kebijakan dari hotel, pembatalan dalam periode tersebut hanya mendapatkan pengembalian dana sebesar 50%. Oleh karena itu, total biaya yang awalnya Rp20.200.000 diubah menjadi Rp10.100.000 sebagai nilai refundnya. Cara melakukannya itu yang pertama ada status pembayaran di set berubah menjadi refund, kemudian total biayanya diubah juga menjadi Rp10.100.000. Kemudian where ID reservasi 5 ini untuk membatasi pembaruan pada reservasi nomor 5. Next. Selanjutnya adalah operasi delete yang mana untuk menghapus data yang tidak diperlukan. Di sini delete dilakukan dari tabel reservasi, kemudian where ID reservasi in 2,6 merupakan kondisi yang menentukan data mana yang akan dihapus. Dalam hal ini reservasi dengan ID 2 dan 6. Penghapusan ini dilakukan karena kedua reservasi tersebut memiliki status cancel atau dibatalkan. Untuk menjaga database tetap bersih dan efisien, reservasi yang sudah dibatalkan dan tidak lagi diperlukan dapat dihapus dari sistem operasional. Next. Udah kah? Sorry. Selanjutnya adalah delete data tamu yang melakukan pembatalan reservasi. Penghapusan data tamu ini dilakukan setelah reservasi mereka dihapus, karena tamu-tamu tersebut tidak memiliki riwayat reservasi lain dalam sistem. Maka data pribadi mereka dapat dihapus untuk menjaga privasi dan menghindari penyimpanan data yang tidak relevan dalam database operasional. Perintah delete from tamu digunakan untuk menghapus data dari tabel tamu, dan perintah where ID tamu in 2,6 digunakan untuk membatasi penghapusan pada tamu dengan ID 2 dan 6. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tabel tamu ID 2 dan 6 sudah tidak ada, yang berarti delete berhasil dilakukan. Next. Selanjutnya adalah delete kamar yang tidak layak digunakan pada ID kamar 4. Penghapusan ini dilakukan karena kamar nomor 202 mengalami kerusakan berat yang membuat kamar tidak lagi layak digunakan. Setelah evaluasi, manajemen hotel memutuskan untuk menghapus kamar tersebut dari daftar kamar aktif sehingga tidak lagi muncul dalam sistem reservasi. Perintah delete from kamar digunakan untuk menghapus data dari tabel kamar, dan perintah where ID kamar sama dengan 4 digunakan untuk membatasi penghapusan pada kamar dengan ID 4. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tabel kamar, ID kamar 4 beserta datanya sudah tidak ada lagi yang menandakan perintah delete berhasil dilakukan. Next. Selanjutnya adalah delete catatan penggunaan layanan yang sudah sangat lama. Penghapusan ini merupakan bagian dari kebijakan pembersihan data, di mana catatan penggunaan layanan yang berusia lebih dari periode tertentu dihapus dari database operasional untuk menjaga performa dan efisiensi sistem. Perintah delete from penggunaan layanan digunakan untuk menghapus data dari tabel penggunaan layanan, dan perintah where tanggal penggunaan lebih kecil dari 2025 bulan 11 tanggal 20 jam 00 merupakan kondisi yang menentukan data dengan tanggal penggunaan sebelum 20 November 2025 yang akan dihapus. Di sini bisa kita lihat juga bahwa pada tabel penggunaan layanan, tanggal penggunaan sebelum 20 November sudah terhapus semua. Next. Selanjutnya adalah delete catatan pembayaran yang sudah sangat lama dan lunas.
Penghapusan ini dilakukan setelah data dipindahkan terlebih dahulu ke media arsip atau penyimpanan khusus histori. Dengan demikian, tabel pembayaran tetap ringan dan performa akses data menjadi lebih cepat. Perintah delete from pembayaran digunakan untuk menghapus data dari tabel pembayaran dan perintah where tanggal pembayaran lebih kecil dari 2025 bulan 12 tanggal 1 jam 00 and status pembayaran sama dengan lunas merupakan kondisi ganda yang membatasi penghapusan hanya pada data dengan tanggal pembayaran sebelum 1 Desember 2025 dan berstatus lunas. Selanjutnya adalah penggunaan query join untuk menggabungkan data dari berbagai tabel. Pertama adalah inner join. Query ini berfungsi untuk menampilkan informasi reservasi yang menggunakan layanan tambahan selama masa menginap. Baris pertama digunakan untuk memulai perintah mengambil data, kemudian baris kedua untuk mengambil ID reservasi dari tabel reservasi, baris ketiga untuk mengambil nama tamu dari tabel tamu dengan alias nama tamu, baris keempat untuk mengambil nomor kamar dari tabel kamar, baris kelima untuk mengambil nama tipe kamar seperti standar, deluxe, atau presidential suite. Kemudian, pada baris ke-6 sampai 8 terdapat subquery pertama yang berfungsi untuk menghitung total biaya dari semua layanan tambahan yang digunakan dalam satu reservasi. Kemudian, pada baris ke-9 sampai 11 terdapat subquery kedua yang berfungsi untuk menghitung berapa kali layanan digunakan dalam reservasi tersebut. Baris ke-12 digunakan untuk menentukan tabel reservasi sebagai tabel utama. Baris ke-13 digunakan untuk menggabungkan tabel reservasi dengan tabel tamu berdasarkan ID tamu yang sama. Kemudian baris ke-14 digunakan untuk menggabungkan dengan tabel kamar berdasarkan ID kamar. Dan baris ke-15 digunakan untuk menggabungkan tabel dengan tabel tipe kamar untuk mendapatkan informasi tipe kamar. Kemudian, pada baris ke-16 sampai ke-17 digunakan untuk memastikan bahwa hanya reservasi yang benar-benar memiliki penggunaan layananlah yang akan ditampilkan. Baris ke-18 digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan ID reservasi. Nah, dengan inner join, hanya data yang memiliki kecocokan di semua tabellah yang akan ditampilkan. Hasil query ini sangat berguna untuk memantau aktivitas tamu yang menggunakan layanan tambahan. Next. Selanjutnya adalah left join. Query ini menampilkan daftar tamu yang sedang menginap dan tamu yang baru saja meninggalkan kamar untuk operasional harian hotel. Hasil query ini sangat berguna untuk operasional housekeeping, reservasi yang sudah check out, membantu staf mengetahui kamar mana yang perlu dibersihkan, sementara reservasi berstatus confirm menunjukkan tamu yang memesan kamar namun belum melakukan check-in. Nah, di sini pada baris pertama digunakan untuk mengambil data. Baris kedua, perintahnya digunakan untuk mengambil ID reservasi. Baris ketiga untuk mengambil nama tamu dengan alias nama tamu. Baris keempat untuk mengambil nomor kamar. Baris kelima untuk mengambil tanggal mulai menginap. Baris keenam untuk mengambil tanggal selesai menginap. Baris ketujuh untuk mengambil status reservasi. Kemudian pada baris ke-8 sampai 10 terdapat subquery untuk mengambil nama tipe kamar yang dipesan. Kemudian baris ke-11 digunakan untuk menentukan tabel reservasi sebagai tabel utama. Pada baris ke-12 terdapat perintah yang berfungsi untuk menggabungkan dengan tabel tamu, di mana left join itu akan memastikan bahwa semua data dari tabel reservasi tetap ditampilkan meskipun tidak ada data yang cocok. Kemudian pada baris ke-13 digunakan untuk menggabungkan dengan tabel kamar, baris ke-14 untuk memfilter bahwa hanya reservasi dengan status checkout atau confirm yang akan ditampilkan. Nah, sekarang kita masuk ke right join. Next. Query ini menampilkan laporan lengkap mengenai seluruh layanan tambahan yang tersedia di hotel, baik yang sedang aktif digunakan maupun yang belum pernah dipakai. Dengan hasil laporan ini, hotel dapat mengidentifikasi layanan yang paling diminati tamu, layanan yang jarang digunakan, serta mengevaluasi efektivitas pelayanan dan strategi harga berdasarkan data penggunaan aktual. Nah, pada perintah baris pertama, sama seperti sebelumnya, digunakan untuk mengambil data, baris kedua untuk mengambil ID jenis layanan, baris ketiga untuk mengambil nama layanan seperti breakfast, laundry, ataupun spa.
Kemudian baris keempat untuk mengambil kategori layanan seperti makanan, pencucian, atau kesehatan. Baris kelima untuk mengambil harga standar dari layanan. Dan baris keenam sampai ketujuh digunakan untuk menghitung total jumlah transaksi penggunaan setiap layanan. Baris ke-8 sampai ke-9 terdapat subquery kedua yang berfungsi untuk menghitung total unit layanan yang digunakan, yaitu akumulasi kuantitas pemakaian. Baris ke-10 digunakan untuk mengambil ID reservasi yang menggunakan layanan. Baris ke-11 digunakan untuk mengambil tanggal penggunaan layanan. Baris ke-12 untuk mengambil jumlah layanan yang digunakan per transaksi. Baris ke-13 digunakan untuk menentukan tabel penggunaan layanan sebagai tabel awal. Dan pada baris ke-14 terdapat right join yang mana berfungsi untuk menggabungkan uh, penggunaan layanan dengan tabel jenis layanan. Right join digunakan untuk memastikan bahwa semua layanan dari tabel jenis layanan tetap muncul, meskipun tidak terdapat catatan penggunaan. Kemudian pada baris ke-15 terdapat perintah untuk mengurutkan hasil berdasarkan ID jenis layanan. Next. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi agregat dan grouping untuk menghasilkan laporan analitik. Query fungsi agregat yang pertama adalah mencari tarif kamar termurah berdasarkan data pada tabel tipe kamar. Informasi ini penting bagi manajemen untuk memahami rentang harga kamar yang ditawarkan hotel, melakukan evaluasi strategi penetapan harga, serta menentukan paket promosi atau diskon berdasarkan kategori kamar dengan biaya paling rendah. Dengan menggunakan fungsi min, sistem secara otomatis akan mencari nilai tarif terendah sehingga membantu hotel dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat terkait pengelolaan harga kamar. Query pertama digunakan untuk mengetahui tarif kamar termurah yang tersedia pada tabel tipe kamar. Kemudian, pada baris selanjutnya, fungsi min digunakan untuk mencari nilai tarif terendah dari seluruh tipe kamar yang terdaftar. Baris kedua yaitu klausa S tarif termurah digunakan untuk memberikan alias pada hasil query, dan pada baris ketiga, klausa from tipe kamar digunakan untuk menentukan tabel sumber data. Hasil query ini menampilkan tarif kamar termurah yang tersedia di hotel, yaitu sebesar 500.000. Next. Informasi ini membantu manajemen untuk memantau perkembangan pendapatan layanan serta mengevaluasi kinerja operasional setiap bulannya. Query kedua menampilkan laporan pendapatan bulanan berdasarkan data pada tabel penggunaan layanan. Fungsi year tanggal penggunaan digunakan untuk mengekstrak tahun dari kolom tanggal penggunaan, kemudian fungsi month tanggal penggunaan untuk mengekstrak bulan dari tanggal penggunaan layanan, kemudian terdapat fungsi sum subtotal untuk menghitung total pendapatan tiap periode dengan menjumlahkan nilai subtotal, kemudian terdapat klausa S total pendapatan layanan yang memberikan alias pada hasil query, kemudian terdapat klausa group by tahun bulan untuk mengelompokkan hasilnya sesuai kombinasi tahun dan bulan, dan klausa order by tahun atau bulan untuk mengurutkan hasil secara kronologis. Hasil query ini menampilkan rincian pendapatan layanan tambahan untuk setiap bulan di setiap tahun secara terurut. Next. Kemudian, informasi ini membantu manajemen memahami kondisi kapasitas kamar secara menyeluruh dan mendukung pengambilan keputusan operasional, misalnya dalam penjadwalan perawatan kamar atau menentukan ketersediaan kamar untuk proses reservasi. Dengan cara ini, informasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah dianalisis dan digunakan dalam perencanaan operasional. Query ketiga menampilkan distribusi jumlah kamar berdasarkan tipe dan statusnya, seperti tersedia, terisi, atau maintains. Query ini menggabungkan data dari tabel kamar dan tipe kamar menggunakan inner join sehingga setiap kamar dapat dikenali tipe serta statusnya. Pada baris pertama, sama seperti sebelumnya, digunakan untuk memulai perintah untuk mengambil data. Baris kedua, untuk mengambil kolom nama tipe dari tabel tipe kamar dengan alias TK dan memberikan label tipe kamar pada hasil. Kemudian pada baris ketiga, digunakan untuk mengambil kolom status kamar dari tabel kamar dengan alias K dan memberikan label status kamar. Kemudian pada baris keempat, terdapat fungsi untuk menghitung jumlah kamar pada setiap kombinasi tipe dan status. Baris kelima digunakan untuk menentukan tabel kamar sebagai sumber data utama. Baris keenam digunakan untuk menggabungkan tabel kamar dengan tabel tipe kamar menggunakan alias TK. Baris ketujuh digunakan untuk mengelompokkan hasilnya berdasarkan nama tipe kamar dan status kamar. Pada baris ke-8,
digunakan untuk mengurutkan hasil agar tersaji dengan lebih terstruktur. Hasil query ini akan menampilkan distribusi kamar, misalnya berapa kamar standar, deluxe, presidential suite yang tersedia, terisi atau maintenance, dan banyak jumlah kamarnya. Next. Dengan melihat jumlah reservasi, total tamu, dan rata-rata tamu per reservasi setiap bulan, manajemen dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi periode peak season, serta merencanakan alokasi sumber daya seperti staf dan persediaan pelayanan. Query keempat, menganalisis pola kunjungan tamu berdasarkan bulan check-in. Fungsi pada baris pertama digunakan untuk mengkonversikan data tabel check-in ke format bulan agar dapat dikelompokkan per periode bulanan. Fungsi kedua digunakan untuk menghitung jumlah reservasi yang masuk per bulan. Fungsi ketiga digunakan untuk menjumlahkan total jumlah tamu yang datang per bulan. Kemudian pada baris keempat terdapat perintah dengan fungsi untuk menghitung rata-rata tamu per reservasi. Dan baris kelima terdapat perintah untuk menentukan tabel reservasi sebagai sumber data utama. Kemudian baris keenam terdapat fungsi untuk memfilter data reservasi yang berstatus confirm dan check out karena kedua status ini merepresentasikan kunjungan yang benar-benar terrealisasi. Kemudian pada baris ketujuh digunakan untuk mengelompokkan hasil per periode bulanan. Baris ke-8 untuk menyusun hasil secara kronologis berdasarkan bulan untuk memudahkan analisis tren dari waktu ke waktu. Hasil query ini menampilkan 3 indikator utama, yaitu jumlah reservasi yang masuk, yaitu sebanyak 6 reservasi, total jumlah tamu yang datang adalah 13 orang, dan rata-rata tamu per reservasi untuk setiap bulan adalah sebanyak 2,16. Next. Informasi ini membantu manajemen menilai variasi harga layanan, merencanakan promosi, atau mengevaluasi tarif agar tetap kompetitif. Dengan ringkasan ini, manajer dapat melihat dengan cepat rentang harga penggunaan layanan dan batasan biaya standar tertinggi yang diterapkan, sehingga mempermudah pengambilan keputusan terkait strategi harga dan promosi layanan. Query kelima dirancang untuk meninjau harga dan biaya layanan hotel yang tersedia. Query ini menggabungkan tabel penggunaan layanan dan jenis layanan menggunakan inner join. Pada baris pertama, terdapat fungsi untuk mencari subtotal penggunaan layanan tertinggi yang pernah tercatat. Baris kedua, terdapat fungsi untuk mencari subtotal penggunaan layanan terendah. Pada baris ketiga, terdapat fungsi untuk mencari biaya standar layanan yang paling mahal di antara semua jenis layanan yang tersedia. Pada baris keempat, terdapat perintah untuk menentukan tabel penggunaan layanan sebagai sumber daya utama. Kemudian pada baris kelima, terdapat inner join untuk menggabungkan tabel penggunaan layanan dengan jenis layanan berdasarkan ID jenis layanan, di mana hasil query ini akan menampilkan 3 indikator penting, yaitu subtotal layanan termahal 700.000, subtotal layanan termurah 50.000, dan biaya standar layanan tertinggi 350.000. Next. Demikian kami sampai pada kesimpulan dari presentasi ini. Sistem manajemen hotel berbasis database relasional telah berhasil kami rancang dan implementasikan untuk mendukung operasional hotel secara efisien dan terstruktur. Dengan ERD yang berisi 7 tabel utama yang saling berelasi. Sistem ini mampu mengelola data tamu, kamar, reservasi, pembayaran, dan layanan tambahan secara terintegrasi. Implementasi DDL berhasil membentuk struktur database yang sesuai dengan kebutuhan sistem, sementara DML memungkinkan pengelolaan data secara dinamis, sesuai dengan kondisi operasional yang terjadi. Penggunaan query join memudahkan penampilan informasi dari berbagai tabel secara terpadu, dan fungsi agregat secara grouping menghasilkan laporan analitik yang berguna sebagai pendapatan bulanan dan distribusi status kamar. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasional hotel, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempercepat penyediaan laporan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami sampaikan. Kami sangat terbuka untuk masukan dan saran dari Bapak untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam.